Bagaimana pula perasaan Reza dalam menanti kelahiran anak pertamanya itu? Semua campur jadi satu. Dari mulai senang, bersyukur, karena yang pasti kan ini kita udah dapat kepercayaan dari Allah gitu bahwa kita kelak akan mengasuh seorang anak manusia lagi gitu. Nah, terus eh was-was ada, was-was tuh kan apakah benar saya bisa menjadi orang tua yang baik gitu. Kita bisa membimbing anak. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah program infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menikmati berbagai informasi menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Dalam kehamilannya yang berusia 5 bulan itu tidak banyak yang berubah dari penyanyi Reza Artamevia. Ia tetap cantik dan energik. Ikuti pula liputan hangat dan menarik tentang Krisdayanti yang saat ini mulai melakukan diet untuk menurunkan berat badannya. Menurut artis kondang itu, saat ini berat badannya telah menyusut 12 kilogram. Kita simak pula pemirsa promo tur Stephen Gately, salah satu personel grup band terkenal boyzone di Indonesia minggu lalu. Dilanjutkan dengan kabar terbaru dari sejumlah artis yang terangkum dalam galeri selebriti. Di akhir acara pemirsa kita simak penuturan Devi Permatasari seputar isu perceraiannya dengan Chandra suaminya yang disebabkan karena hingga saat ini belum juga dikaruniai anak. Pemirsa, ada binar-binar bahagia di mata penyanyi Reza Artamevia belakangan ini. Itu karena di perutnya yang dulu langsing kini terdapat janin berusia 5 bulan. Rencananya Reza dan sang suami Aji Mas Said tidak akan mengadakan upacara 7 bulanan untuk anak pertama mereka. Pemirsa, beberapa bulan belakangan ini Anda tentu tidak akan melihat gaya Reza Artamevia yang seksi saat menyanyi di atas panggung. Kini istri Aji Mas Said itu membatasi geraknya saat di atas panggung. Hal itu tentu saja bukan tanpa sebab. Saat ini Reza tengah mengandung anak pertamanya. Usia kandungan Reza kini memasuki bulan kelima. Meski begitu, tidak ada perubahan yang berarti dari penyanyi bersuara seksi ini. Ia tetap terlihat cantik dengan aksi panggung yang masih memikat. Seperti layaknya wanita hamil, apakah Reza mengalami masa ngidam? Nggak, biasa aja normal. Nggak aneh-aneh. Pada waktu mual-mual, apa ya makanan apa supaya saya nggak mual gitu aja. Jadi nggak ada yang kepengenan apa-apa banget, nggak terlalu. Rasa mual sering mengakibatkan malas makan bagi wanita hamil. Lalu bagaimana dengan Reza? Makanan apa yang menjadi favoritnya selama hamil? Kalau makanan kebetulan nafsu makan saya normal gitu ya. Saya nggak terlalu suka ngemil, jadinya saya masih bisa kontrol, masih bisa diatur gitu. Yang penting kan minum susu, vitamin, terus balance lah yang masuk gitu. Kabarnya Reza dikenal pintar menerka jenis kelamin anak dalam kandungan teman-temannya. Lantas bagaimana dengan kandungannya sendiri? Apakah Reza telah mengetahui jenis kelamin anak yang dikandungnya? Saya nebakin orang suka bener, tapi kalau pas hamil sendiri saya sendiri nggak tahu. Paling orang-orang yang pada nebak apa-apa gitu. Kalau mimpi, sering mimpi ngelahirin anak laki, sering gitu ya. Tapi nggak tahu deh itu artinya apa. Bagaimana pula perasaan Reza dalam menanti kelahiran anak pertamanya itu? Semua campur jadi satu. Dari mulai senang, bersyukur, karena yang pasti kan ini kita udah dapat kepercayaan dari Allah gitu bahwa kita kelak akan mengasuh seorang anak manusia lagi gitu. Nah, terus was-was ada, was-was tuh kan apakah benar saya bisa menjadi orang tua yang baik gitu. Kita bisa membimbing anak kita, mendidik itu kan nggak mudah gitu, sulit. Campur-campur jadi seneng ya, ini penasaran kan, belum tahu juga, belum keluar kan, jadi nggak tahu kayak apa. Banyak yang percaya kalau mendengar musik klasik di saat hamil akan membantu kecerdasan sang anak. Aji udah beli dari awal-awal. Eh, tapi ya segala yang baik, saran-saran yang baik saya coba kerjain. Tapi saya coba lebih lebih intensitas beribadahnya lebih dipertinggi gitu ya. Ya tadarusan setiap hari.
Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah melahirkan, urusan berat badan menjadi perhatian utama bagi Krisdayanti. Karena setiap kali hamil, bobot badan Yanti naik pesat. Seperti juga setelah melahirkan anak pertamanya, ketika itu Krisdayanti langsung melakukan diet ketat setelah 40 hari. Begitu pula dengan saat ini. Di saat anak keduanya baru berusia 3 minggu, Krisdayanti langsung melakukan pemulihan bentuk tubuhnya. Berbeda dengan anak pertamanya yang dilahirkan secara normal, kali ini Krisdayanti melahirkan lewat operasi sesar. Untuk melakukan program dietnya itu, menurut Krisdayanti, ia lebih banyak berkonsultasi dengan penyanyi Titi DJ yang telah 3 kali melahirkan dengan cara sesar. Saya konsumsi jamu-jamuan habis melahirkan itu. Jadi bangun tidur langsung jamu. Jadi yang penting kan yang dibersihin dalamnya. Jadi dalamnya dulu disehatin gitu. Karena yang namanya sesar kan sesarnya bukan milih gitu. Ini sesarnya urgent, jadi menyakitkan sekali gitu. Jadi kadang tiap hari teman-teman sama Titi DJ terus gimana. Pokoknya Titi bilang jadinya kita janjian gitu loh. Buat olahraganya bareng, ngapa-ngapainnya bareng. Ngomong-ngomong, program diet seperti apa yang dilakukan Krisdayanti untuk memulihkan bentuk tubuhnya? Cukup makanan yang berserat, jadi kayak apel, tapi ya karbohidrat yang berat-berat gitu enggak gitu. Jadi ya udah turun 12 kilo lah gitu. Tapi belum bagus gitu loh. Artinya mau buka baju ada anak masih malu gitu ya. Apakah dia sudah merasakan hasilnya? Justru sekarang kecepetan gitu. Kalau zaman dulu katanya 2 bulan baru 2 bulan masih bebeng gitu. Itu kata orang-orang. Sekarang udah turun 12 kilo ya jauh beda sama dulu gitu. Kalau aku diet mati-matian paling aku target sebulan lagi masih 5 kilo lagi. Setelah menjadi ibu 2 anak, bagaimana rencana karir Krisdayanti selanjutnya? Masihkah istri musisi Anang Hermansyah itu akan bermain sinetron selain menyanyi? Sepertinya nyanyi saja. Karena sinetron belum dapat rambu-rambu dari Anang boleh atau enggak lagi gitu. Dia akan lihat nanti apakah yang ini sih. Saya sama Anjas sudah rencana gimana Terpesona 2 tapi belum. Udah kebayang tapi belum ada green light. Jadi masih konsentrasi di nyanyi. Pemirsa, satu dari personel grup band asal Inggris Boyzone, Stephen Gately, baru saja merilis album solonya yang berjudul New Beginning. Tanggal 16 dan 17 Juli lalu, Stephen mengadakan serangkaian acara promo tour ke Indonesia. Pemirsa, inilah salah satu personel Boyzone yang terkenal itu. Dia adalah Stephen Gately. Pria ganteng asal Inggris yang banyak dipuja remaja wanita ini baru saja merilis solo albumnya. Hari Minggu dan Senin lalu Stephen datang ke Indonesia khusus untuk mempromosikan album solonya itu. Apa cerita Stephen tentang album barunya tersebut? Yeah, my album's called New Beginning. It's out now, and it's an album. It's a kind of a pop album with up tempo, mid tempo, some ballads, and a little bit of R&B. And it's for people of all ages, everybody, male, female, young, old, everybody. Sebelum Stephen, Ronan Keating yang juga vokalis Boyzone sudah terlebih dahulu bersolo karir. Lalu kalau mereka sama-sama bersolo karir, bagaimana dengan kelanjutan Boyzone? Hopefully next year. Hopefully we make a new album. I'd like to, but it depends on whether everybody can take time. Because Ronan's doing his solo stuff. I'm doing a solo album. So maybe next year we'll do a new album. Menyinggung penggemar Stephen yang kebanyakan gadis remaja, sekedar ingin tahu apa komentar Stephen tentang gadis-gadis Indonesia? Oh, they're very sweet. Very, very sweet girls. Very, very friendly. Very sweet. They like lots of pictures and lots of autographs. But it's nice. Dan apa pula komentar Stephen tentang para penggemarnya di Indonesia?
To the fans, I'd like to say thank you very much for all the support, and keep it up in the future. And I'll dying to go back to Indonesia